Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 5. Akan tetapi pada saat itu, Nyi Lurah menjerit. Semua orang terkejut dan dengan mata terbelalak dan muka pucat mereka memandang Ki Lurah Ganjar yang tiba-tiba bangkit dari kursinya dan melangkah ke arah pintu. Langkah dan sikapnya seperti mayat berjalan, kaku dan matanya terpejam. Seperti orang tidur berjalan. Pakne. Pakne. Nyi Lurah memanggil-manggil. Akan tetapi Ki Lurah berjalan terus sampai tiba di ambang pintu. Tiba-tiba terdengar suara Maya Dewi, lembut namun memiliki wibawa kuat sekali dan suara tiupan mengandung getaran yang terasa oleh semua orang yang berada di ruangan itu. Ki Lurah Ganjar, berhenti melangkah dan sadarlah. Mendadak lurah itu berhenti melangkah dan memandang kanan kiri dengan heran seperti orang baru bangun tidur. Kenapa ini? Tanyanya heran. Istrinya sudah menghampirinya dan menarik tangannya sehingga lurah itu kembali ke dalam ruangan. Ki Lurah, duduklah bersila di sini. Tiba-tiba Maya Dewi memerintahkan. Yang lain-lain harap mundur dan apapun yang terjadi jangan sekali-kali bicara atau bertindak. Biarkan aku yang menghadapinya. Kalian semua tenang saja. Setelah Ki Lurah Ganjar duduk bersila di atas lantai, Maya Dewi juga duduk bersila di sebelah kirinya. Suasana menjadi sunyi dan semua orang seolah menahan napas dengan hati tegang karena mereka menduga bahwa tentu akan terjadi hal-hal yang aneh dan menyeramkan. Mendadak ada benda bersinar meluncur memasuki ruangan itu melalui pintu yang terbuka dan benda itu meluncur ke arah kepala Ki Lurah Ganjar. Akan tetapi Maya Dewi mendorongkan tangan kirinya ke arah benda hitam bersinar itu. Ya! Angin dahsyat menyambar keluar dari telapak tangan Maya Dewi, menyambut benda hitam sebesar kepalan tangan itu. Wutut. Piar. Benda itu pecah dan runtuhlah beberapa buah benda kecil yang ternyata adalah besi-besi runcing yang berkarat. Kalau saja dulu Maya Dewi menghadapi serangan ilmu hitam seperti itu, pasti ia akan mengirimkan benda-benda itu kepada penyerangnya dan akan menewaskan penyerangnya sendiri. Akan tetapi sekarang ia tidak mau melakukan hal itu. Ia teringat akan semua ucapan Bagus Sajiwo kepadanya, ketika pemuda itu memberi penjelasan tentang sikap dan perilaku yang salah dan benar. Setelah itu hening. Tidak terdengar suara apa-apa lagi dan semua orang menghela napas lega, juga mereka merasa girang sekali karena agaknya gadis cantik jelita itu benar-benar sakti dan dapat melumpuhkan serangan ilmu hitam yang mereka biasa anggap santet atau tenung itu. Seorang lelaki, keponakan Ki Lurah, kini bergerak hendak memungut besi-besi runcing seperti paku itu untuk memeriksanya. Jangan sentuh! Maya Dewi berseru dan orang itu menarik kembali tangannya dan menjauhkan diri dari benda-benda itu. Maya Dewi bangkit dan mengambil benda-benda itu yang jumlahnya ada 3 buah, lalu berkata, Aku harus membuang benda-benda beracun ini jauh-jauh karena dapat membahayakan kalau tersentuh. Ia membawa 3 batang benda runcing berkarat itu keluar rumah diikuti semua orang dan ia mengerahkan tenaga lalu melemparkan 3 batang paku berkarat itu yang melesat jauh mengeluarkan suara bersiutan. Setelah mereka semua kembali ke dalam ruangan, orang-orang yang kini mulai percaya akan kemampuan Maya Dewi, mulai berani bercakap-cakap dengan wajah tidak sepucat tadi, ketakutan mereka banyak berkurang. Mas Ayu, Andika telah menyelamatkan nyawa saya, dan kami mohon Andika juga sudi membebaskan putri kami dari ancaman bahaya berupa gangguan itu. Kami mohon Andika suka memberitahu, siapakah Andika dan dari mana Andika datang? Tanya Ki Lurah dan semua anggota keluarganya yang berada di situ merasa seolah diwakili suara hati mereka dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku adalah seorang wanita perantau biasa saja, Ki Lurah, dan namaku tidak begitu penting kalian ketahui. Jawaban ini bukan timbul dari keangkuhan hati Maya Dewi, melainkan kini ia tidak membanggakan apalagi menyombongkan perbuatannya yang ia anggap sebagai kewajibannya. Juga ia tidak ingin dikenal dan dikenang sebagai seorang yang melepas budi. Mas Ayu, Andika bukan manusia biasa bagi kami. Andika bagaikan seorang dewi dari kahyangan. Mungkin Andika memang seorang dewi kahyangan yang sengaja turun ke bumi untuk menolong kami. Semua orang mengangguk mendengar ucapan Ki Lurah itu.
Maya Dewi tersenyum dan semua orang terpesona akan kecantikan wajah itu. Kalau begitu panggil saja aku Dewi. Sang Dewi, saya pernah mendengar tentang perbuatan jahat yang dikenal sebagai santet atau tenung. Apakah yang menyerang saya tadi santet atau tenung itu? Ya, semacam itulah. Orang jahat telah menggunakan ilmu sihir dan kesaktiannya untuk berbuat jahat kepada Ki Lurah. Saya mendengar bahwa serangan santet seperti itu dapat dikembalikan untuk menyerang pemiliknya. Mengapa Andika tadi tidak melakukan itu, melainkan membuang senjata santet itu? Ki Lurah, kalau orang membenci kita lalu kita balas membencinya, lalu apa bedanya kita dengan orang itu? Kalau ada yang menyerang kita dengan ilmu hitam keji, lalu kita mengembalikan dengan serangan yang sama kejinya, apa bedanya antara kita dengan dia? Tidak, Ki Lurah, aku tidak sudi menjadi seorang jahat seperti penyerang itu. Kata Maya Dewi menirukan ucapan Bagus Sajiwo dahulu. Kini Nyi Lurah sambil menyembah kepada Maya Dewi berkata, "Ah, Sang Dewi yang mulia, sudilah kiranya Paduka menolong anak saya yang berada di gua itu. Jangan khawatir, Bibi. Aku pasti akan menolongnya. Akan tetapi hal itu baru akan kulaksanakan besok pagi. Kalau malam ini, berbahaya sekali, karena orang atau iblis yang melakukannya itu kalau dilakukan malam ini bisa gagal dan akibatnya selain tidak berhasil menyelamatkan putrimu, malah dusun ini pun terancam. Kita harus bersabar sampai besok pagi." Maya Dewi menyuruh mereka tidur di kamar mereka sedangkan ia sendiri duduk di ruangan depan, bersila di atas sebuah bangku dan membiarkan pintu depan tetap terbuka. Karena sudah terbiasa, maka tanpa merebahkan diri untuk tidur, dalam keadaan bersila itu pun sesungguhnya Maya Dewi sudah mengasuh seperti orang tidur, walaupun begitu seluruh urat syarafnya siap siaga sehingga andai kata ada gerakan atau suara yang tidak wajar sedikit saja sudah cukup membuat Maya Dewi sadar sepenuhnya. Akan tetapi malam itu tidak terjadi sesuatu. Pagi-pagi sekali sewaktu terdengar ayam jantan berkokok, sebelum fajar menyingsing Maya Dewi sudah mandi dan berganti pakaian. Pihak tuan rumah juga sudah sibuk menghidangkan sarapan pagi berupa jagung dan singkong rebus dengan minuman air teh. Setelah sinar matahari mulai mengusir kabut yang menyelimuti dusun Sampangan, Maya Dewi keluar dari rumah besar Ki Lurah Ganjar, diikuti seisi rumah. Ternyata pagi-pagi benar tadi, berita tentang kehadiran Maya Dewi sudah didengar oleh penduduk dusun Sampangan dan dianggap sebagai seorang dewi penolong dari kahyangan dengan sebutan Sang Dewi, yang hendak menolong putri Ki Lurah Ganjar dan menentang si Embah dari Gua Siluman. Maka kini, berbondong-bondong semua orang, laki perempuan tua muda, sepagi itu sudah berkumpul di pekarangan kelurahan yang luas. Ketika Maya Dewi keluar dari pintu depan rumah itu, cantik jelita dan segar berseri, dengan senyumnya yang manis, semua orang memandangnya penuh kagum dan merasa seolah mereka melihat seorang dewi kahyangan yang sesungguhnya. Belum pernah mereka melihat seorang wanita yang sedemikian cantik jelitanya. Orang-orang yang berdiri paling depan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan yang belakang otomatis juga meniru dan berlutut. Mereka semua menyembah dengan penuh penghormatan kepada Maya Dewi. Melihat ini, Maya Dewi terkejut dan mengerutkan alisnya, lalu ia mengangkat kedua tangannya ke atas.